Hahaha, ngapain ketawa hahaha? Ah, sashimi saya lagi dipotong. Nggak usah dipotong. Bawa aja utuh. Ame ada makanan santai aja. Kalau ada omongannya pelan-pelan. Ngapain bakar beberapa sayap ayam buat saya? Cepat yang baik. Sebentar ya. Ame bukannya mau diet ya? Diet sampai badan bagus gini ada gunanya. Menurut saya, dulu saya terlalu menyia-nyiakan perut saya sendiri. Hari ini saya akan membalasnya 2 kali lipat. Ya semua yang kalorinya paling tinggi, yang bikin gemuk semuanya bawa ke sini. Ame, ada apa sih yang bikin kamu nggak senang? Enggak kok, saya udah lihat buku zodiak buat kamu. Katanya minggu ini, kamu akan terhindar dari mara bahaya. Seharusnya bilang nggak punya apa-apa deh. Hei Nona, hari ini benar-benar nggak biasa. Mau saya panggil master pulang nggak? Saya mau makan. Cepat bawa makanan ke sini. Saya nggak mau master pulang. Ame jadi serem banget ya. Master pulang ada apa? Papa kemarilah. Ame, kamu kenapa sih? Ada apa sih, kamu hebat banget. Kamu pikir saya nggak bakal sukses? Saya emang nggak bakal sukses. Acara Shidesing Fu diambil orang. Saya balik lagi ke bentuk semula. Papa. Tepat banget, kamu tahu kamu tepat banget, seneng nggak? Jangan gitu dong. Ayo saya haha. Bersulang saya hormat kamu. Papa jangan minum, dengerin ya. Jangan minum, jangan minum, jangan minum. Pergi, kamu ngapain sih dengerin, jangan gitu. Papa udah lama nggak nganggap saya. Dia nggak bakal merasa nggak senang. Bawa dia pulang ya. Ayo nggak usah, saya bisa jalan sendiri. Ikut saya pulang, jangan ribut, saya bisa jalan sendiri. Saya bikin kamu malu, saya noda wajah kamu ya. Jangan ngomong sembarangan, ayo dengerin pulang, tidur bentar. Ame, saya nggak ganggu bisnis master lagi. Ame, aku antar kamu pulang Amelihe. Kamu mau kemana? Harus siapin makan malam nih. Masa masih berdiri aja nggak mau masak ya? Aku yang urus. Kalian hati-hati ya. Si bos lagi bad mood hari ini, jangan sampai salah ya. Kalau ada yang bikin aku kena marah ya langsung dipecat. Ya udah, kerja aja. Guiji, nggak mungkin deh. Ame mabuk banget, kasihan banget dia. Kamu malah nggak nolongin dia. Kamu lihat kan gimana abang aku? Gimana aku bisa nolongin, ya kerja aja. Abang, Telepon Ame masih terus bunyi, nggak diangkat ya. kalau gitu beneran ada masalah nih? Masalah apa sih? Kalau dia kesel sama kamu ya pasti dia matiin teleponnya. Nggak bakal biarin kamu nelpon 300 kali sehari. Tiap 3 menit nelpon sekali, tiap kali bunyi 3 menit. Dulu waktu kecil kalau Ame lagi bad mood, pasti diajak ke taman seberang duduk-duduk. Kenapa kita nggak ke sana aja? Aku agak capek, aku pulang dulu ya. Ya kamu istirahat dulu, ayo. Gao Shifu udah balik ya, iya. Ngomong-ngomong, kamu lihat anakku pulang nggak? Nggak lihat sih. Maaf, aku mau keluar dulu, oh iya. Pulang yuk, ayo. Ini rumahku. Aku sampah. Tidur di sini paling pas. Kamu sampah. Terus kenapa aku melahirkan kamu dan nyekolahin kamu? Malah bikin aku kesel setengah mati. Dulu waktu kecil takut kamu nggak pinter terus dibully.
Sekarang malah takut kamu terlalu pinter terus jadi overconfident. Dulu waktu sekolah takut kamu malas nggak mau maju. Sekarang malah takut kamu terlalu ambisius. Aku cuma pengen kamu realistis aja. Bukan malah anggap aku sebagai musuh. Kamu sampah. Aku yang terlalu peduli sama sampah aku yang sampah. Ayah? Maaf, Adik-adik. Kalian nggak boleh gitu menyiksa wortel. Itu bagus loh buat kesehatan kalian. aku paling benci makan wortel sama tomat iya. Kalian dengarkan aku dulu. Pilih-pilih makanan itu kebiasaan buruk. Bisa pengaruhi kesehatan kalian. Kalau sakit nanti sedih deh. Nanti gak bisa makan apa-apa. Kamu cerewet banget sih udah berkali-kali bilang. Iya cerewet. Cepetan pergi bosen deh. Nak kalian kasih tahu kakak. Gimana caranya biar mau makan bekal ini? Orang dewasa sering bilang demokrasi. Katanya mau dengar kata kita bohong semua. Siapa-siapa yang lempar aku? Jangan gitu jangan. Kalian ngapain sih? Pulang sekolah semua tinggal. Aduh jangan lari. Aduh. Mau coba makan bekal kakak ini? Kayaknya gak seburuk yang dikatakan kelas 2A. Enak. Beneran lebih enak dari masakan mama aku. Tapi aku tetap gak bisa makan bekal kamu. Kenapa kalau aku gak habisin bekal mama? Pulang ke rumah mama lihat, dia bakal sedih. Aku buang kamu bilang mubazir. Gini aja. Kakak bantu makan bekal kamu. Oke deh. Apakah kamu nanti mau tukar bekal sama aku? Oke. Pelan-pelan jangan terburu-buru. Santai aja makannya. Kalau aku bisa masak kayak kakak, aku bisa masak buat mama. Jadi mama gak capek-capek. Sebenarnya waktu kakak seusia kamu, udah bisa jaga diri sendiri. Pas umur 10 tahun, udah bisa masak buat kakaknya kakak. Wah kakak hebat banget. Buat bekal itu gampang banget. Mau belajar sama kakak gak?
Wah keren. Duduk yang bener, kamu mau makan buatan kamu? Atau buatan kakak? Gimana, enak gak? Enak-enak. Isinya kebanyakan, rasanya udah campur aduk. Asin, manis, asam. Kayaknya masih enak. Anak kecil pasti merasa masakan sendiri lebih enak. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran? Aku injek kaki kecilmu. Aku injek tangan kecilmu. Aku injek kamu sampai mati. Aku injek kamu, kamu injek siapa? Aku injek Ali. Iya, aku ketemu anak kecil di sekolah hari ini. Kamu masih Casey Collaborate APA. Proyek itu udah nggak ada hubungannya sama aku. Kita kan janji sama kepala sekolah Fen. Dan bisa menyelamatkan kesehatan anak kecil menurutku. Ini hal yang sangat bermakna. Sekarang aku aja nggak bisa selamatkan diri sendiri. Apalagi menyelamatkan anak kecil. Tapi aku punya ide bisa bantu anak-anak itu. Bisa bantu kamu juga. Beneran? Iya. Kamu tiba-tiba muncul gini mau bunuh aku ya? Tentu nggak, aku masih butuh kamu. Mau pinjam uang ya? Aku nggak punya uang. Aku miskin, haha. Aku mau pinjam tapi bukan uang. Aku mau pinjam tim kameramu. Aku udah punya ide gimana caranya biar anak SD merubah kebiasaan makan mereka. Kalau kamu pinjamin tim kameramu, bisa direkam? Gimana caranya aku bikin Mission Impossible ini jadi possible? Nanti pasti ada dampak besar. Nggak lama lagi aku bisa jadi host Shide Singfu. Tapi kamu mau aku pakai tim kamera pribadi buat bantu kamu syuting. Ini nggak sesuai aturan. Kamu tahu nggak ide Shide Singfu itu punyaku? Sekarang perusahaan nggak ada cuma bilang terima kasih terus Fei Yanjie yang jadi host. Itu sesuai aturan? Aku juga rasa. Kejadian ini buat kamu memang agak. Yaitu kamu mau bantu aku. Tapi dari sisi perusahaan. Dalam bisnis susah bilang siapa yang benar siapa yang salah. Berarti kamu nggak mau bantu aku. Aku ngerti kamu nggak punya uangnya. Kamu miskin ya? Cekak kehalangan Packer John? Takut dipecat? Ya udah. Kalau cuma mungkin dipecat kehilangan pekerjaan. Aku nggak takut. Kamera ambil dari sini ya ke sini. Sebentar lagi kita ambil mereka berdua, oke. Ngerti, ambil wajah 3/7 sama semua makanannya. Santai aja ya, bener. Iya. Tunggu dulu. Kamu di sini, aku di sini. Soalnya kameranya di situ biar dapat angle terbaikku. Hahaha, ayo. Udah gak usah repot-repot. Tianxin. Gak dapat izin perusahaan pakai sumber daya perusahaan. Kayak nyuri barang perusahaan aja, bubar, ayo pergi. Ame udah ada ide. Gimana cara memperbaiki kebiasaan makan anak-anak? Lagian kita udah ambil case ini udah di sini. Lagian semuanya udah siap. Mending kita gak pergi dari sini dalam 5 menit. Siap-siap dapat surat peringatan. Yan. Haha. Apapun kesalahan Ame sebelumnya. Kasih dia kesempatan aja. Demi anak-anak maafin aja deh. Soalnya video ini, selain bisa bikin lebih banyak orang, perhatiin masalah pola makan anak-anak. Bisa juga ngasih inspirasi buat sekolah dan orang tua. Biar mereka bisa bantu lebih banyak anak. Ini hal yang sangat bermakna. Haha, tenang aja. Pas Feiyan mulai kerja nanti, Shide Singfu akan terus pantau case ini. Aku yakin Feiyan bakal nemuin cara bantu anak-anak ini. Apa aku punya utang sama kamu di kehidupan sebelumnya? Kamu mau bikin aku habis-habisan ya, maaf. Hidupku berharga, kamu udah buang-buang waktuku. Gimana caranya kamu mau lepasin aku? Bilang aja aku belum pernah ketemu wanita sebandel kamu. Tolong Ya. Buka pintu dong nggak? Buka pintu dong, nggak.
Ami, aku di sini, jangan takut. Terima kasih, kamu baik-baik aja kan? Ali, kamu baik-baik aja kan? Kamu gak kaget kan? Baru buka pintu sekarang apa-apaan sih? Aku hampir digigit anjing, kamu tidak menolongku. Ali pasti tidak akan meninggalkanmu dalam bahaya. Tentu saja dia tidak meninggalkanmu, dia ingin aku mati. Sudahlah, karena semuanya baik-baik saja, mari kita semua sedikit bicara. Aku tidak tahu kapan aku membuatnya marah. Menyakitiku lagi dan lagi. Mungkin ini adalah rencananya yang matang menggunakan anjing untuk mencelakanku. Aku akan melapor ke polisi sudah selesai bertengkar. Sekarang apakah anjing itu menggigitmu? Bahkan jika dia benar-benar menggigitmu, itu adalah balasannya untukku. Apa hubungannya bekas luka ini denganku? Aku baru mengganti namaku menjadi Yanli setelah berusia 3 tahun. Sebelum 3 tahun namaku adalah Gaoro Uli. Kamu adalah adikku,